إلى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا radin wali Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berjumpa lagi di pengajian Majelis Ma'rifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita sampaikan kepada jamaah sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan pengajian malam hari ini. Baik yang ada tanah air maupun ada nanti yang berada di luar negeri, dan juga bagi saudara-saudara kita yang menyaksikan tayangan ulang pengajian Ma'rifat Banjar baik yang secara online maupun offline di mana saja saudaraku berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali tentang masih dalam bab Tauhidul Jad, tentang keesaan Jad Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam tadi sudah bercerita panjang lebar tentang panahnya perbuatan hamba atau panahnya perbuatan makhluk pada perbuatan Allah. Panahnya wujud diri makhluk kepada panahnya wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya adalah panah jat hamba, panah ikungan diri hamba ini pada wujud jat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam kemarin pengajian, segala apapun yang ada pada makhluk, jadi yang dinamakan makhluk itu adalah selain daripada Allah. Jadi yang selain daripada Allah inilah yang dinamakan makhluk. Selain daripada Allah inilah yang kita namakan atau yang disebut dengan pengertian makhluk. Jadi arti makhluk adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak bingung lagi apa sih yang disebut dengan makhluk. Jadi yang disebut dengan makhluk itu sendiri adalah yang lain atau selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan makhluk. Segala apapun yang ada pada makhluk ini hilang sirna. Jadi hilang ditambah sirna. Namanya sudah hilang berarti tidak ada lagi. Sirna itu lenyap, sama sekali tidak ada apa-apanya. Nah, kalau hilang berarti bekasnya ada, asalnya ada, menjadi tiada, kan namanya hilang. Nah, kalau kita kehilangan barang kan asal muasal barang tadi ada, ya kah Pejep, yang dinamakan hilang.
Jadi yang dinamakan hilang tentu asalnya ada. Apa sih asalnya ada? Yaitu akuan agir atau sangka-sangkaan. Nah, sangka-sangkaan kita tadi atau khayalan kita semata-mata, inilah yang asalnya ada. Jadi maksudnya hilang itu sebenarnya berarti makhluk tadi ada asalnya. Jadi yang dinamakan makhluk adalah selain daripada Allah. Segala apapun yang ada pada makhluk ini, yang ada pada makhluk tadi apa? Yang ada pada diri tadi apa? Yaitu sangka-sangkaan kita tadi, atau yang dinamakan waham, sangka-sangka atau khayalan kita. Inilah yang akan hilang. Nah, inilah yang akan hilang tadi. Jadi asalnya ada sangka-sangkaan kita tadi. Setelah fana diri, maka hilanglah sangka-sangkaan kita tadi. Kita sangka, nah ini prasangka, sangka-sangka khayalan tadi. Disangka diri ada. Disangka yang yang berbuat adalah diri makhluk. Yang disangka asal muasal yang nampak ini adalah zat makhluk. Itu sangka-sangkaan. Nah, setelah mengenal namanya tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al tadi, pananya segala perbuatan si makhluk kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pananya asma atau namanya makhluk kepada asmanya Allah. Kemudian pananya segala sifat makhluk kepada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pananya zat si makhluk, jadi zat ikungannya makhluk tuh nah, kepada pananya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah mengalami proses yang demikian, maka diri kita tadi, segala apapun yang ada pada diri makhluk ini tadi, yaitu sangka-sangkaan tadi, nah, hilang. Asalnya ada. Asalnya diri sombong tadi merasa punya nama. Nah, jadi diri sombong merasa punya nama, apalagi namanya ditambah di depannya tadi. Nah, ditambah di depannya tadi, nah, atau di akhir namanya ada tambahan nama. Gara-gara ada tambahan nama di depannya dan di akhir namanya, sehingga manusia tadi menjadi sombong, menjadi ujub, menjadi riya, dan yang terfatal adalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nama pun begitu besar pengaruhnya kepada diri kita tadi. Nah, jadi nama begitu besar juga pengaruhnya kepada diri. Jadi nama adalah salah satu pintu untuk bisa berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama salah satu pintu untuk bisa berjumpa atau bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi nama ini tertutup, selagi nama ini melekat kepada diri, nah, sehingga diri ini bisa sombong. Nah, sombong tadi merasa membanggakan diri, merasa lebih hebat, merasa lebih alim, lebih mulia daripada orang lain, cuma gara-gara nama. Nah, salah sedikit orang menyebutkan namanya bisa marah, apalagi ditinggal gelar di depannya tadi atau gelar di belakangnya. Kadang-kadang manusia tadi bisa marah gara-gara cuma perkara nama.
Jadi nama ini salah satu pintu untuk bisa mengenal Allah. Jadi nama ini salah satu hijab kepada diri kita. Walaupun terlihat sepele, walaupun terlihat ringan, kan cuma nama. Katanya apalah arti sebuah nama. Jadi arti sebuah nama itu begitu besar. Dari mana diri ini berasal? Dan untuk apa nama ini diberikan kepada diri ini kan? Untuk apa? Nah, kalau hanya sekedar identitas, semua orang pun bisa. Nah, jadi dengan adanya nama ini hendaklah terlebih lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan didekatkan seperti ini, tidak. Artinya kenalilah namamu. Kenalilah namamu itu sendiri. Nah, kenalilah namamu itu sendiri. Karena kata Allah, Bismillah, hanya namakulah yang ada di alam semesta ini. Nah, di alam semesta beserta isinya nih, hanyalah namaku saja. Nama Allah saja yang menghiasi alam semesta beserta isinya, nama Allah. Nah, jadi nama itu begitu besar pengaruhnya kepada diri. Bahkan di alam dunia saja sebuah nama begitu penting sekali. Gara-gara nama saja kita bisa tersinggung dengan orang lain. Gara-gara salah menyebutkan nama saja kita bisa marah dengan orang lain. Nah, jadi nama tadi adalah identitas daripada diri. Jadi nama adalah mewakili daripada diri insan manusia tadi. Nah, inilah yang dimiliki oleh makhluk. Jadi yang ada pada makhluk yang utama tadi adalah nama. Nah, nama. Jadi apapun namamu, nah, sesungguhnya nama tadi berasal dari satu pabrik yang sama. Nah, berasal daripada zat yang sama. Kemudian lagi yang ada pada makhluk ini selain daripada nama ialah tubuhnya. Kadang-kadang kita gara-gara tubuh yang bagus, yang langsing, yang putih, yang bersih, nah, keadaan tubuh fisik ini kata sebutkan pada bahasa insan manusia di alam dunia ini, kalau perempuan cantik, kalau laki-laki gagah atau tampan. Gara-gara batang tubuh atau dirinya ini, bentuk fisiknya lahiriah ini sendiri bisa menyebabkan kesombongan dirinya, sombong kepada manusia, dan terlebih lagi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara tubuhnya, gara-gara lahiriahnya tadi, gara-gara jahir atau diri yang nampak ini tadi, sehingga menutup dinding, sehingga menutup segala pintu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak orang tadi, nah tentunya kepada diri kita kaji tadi, kita membanggakan diri kita, banggakan batang tubuh kita tidak pernah sakit, tidak pernah lelah, tidak ada pernah letih. Lalu kita banding-bandingkan dengan orang lain yang sering sakit-sakitan. Nah, orang lain yang sakit-sakitan, yang lelah dan letih tadi. Nah, jadi sesungguhnya panahkanlah segala tubuh tadi. Sadarilah diri tadi. Karena hanya orang yang memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga dia dapat mengenali tubuhnya itu sendiri tadi, bahwa batang tubuhnya ini
dari ujung rambut sampai ujung kukunya sesungguhnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia banggakan? Nah, kalau dia banggakan tadi batang tubuhnya, suatu saat akan dipertanyakan nanti tadi. Karena harta yang berharga diantaranya pertama adalah nyawa, yang kedua adalah batang tubuh dirimu sendiri. Ini nanti yang akan dipertanyakan, tubuhmu, namamu. Nah, inilah sebagai dinding, sebagai hijab dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara lahiriah, secara umum, kemana engkau menggunakan batang tubuh ini? Nah, ke jalan maksiat atau ke jalan kebaikan, maka namamu akan mulia tadi. Nah, tapi bila batang tubuhmu tadi digunakan untuk maksiat, maka nama kita pun akan ikut tercela, akan ikut tercoreng tadi. Itu secara umum dalam kehidupan dunia tadi. Nah, tetapi dalam ma'rifatullah tadi, karena nama engkau sombong dengan Allah, karena batang tubuh yang bagus, yang gagah, yang cantik tadi, sehingga engkau kufur nikmat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diri tadi lebih bagus daripada orang lain. Di antaranya tadi namanya merasa lebih bagus, dan keturunan merasa lebih mulia daripada orang lain, dan batang tubuhnya sendiri merasa paling gagah, paling perkasa, paling kuat, paling cantik di atas muka bumi ini tadi, sehingga dirinya bersifat sombong kepada manusia, dan terlebih lagi sombong kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Kemudian lagi yang ada pada diri makhluk ini diantaranya adalah hatinya. Nah, diantaranya adalah hatinya, di mana hatinya tadi ada mengandung daripada rasa. Nah, jadi ada rasa di hatinya tadi, yaitu perasaannya. Nah, perasaannya tadi ada di hati. Nah, jadi segala yang dirasa oleh hati, nah, baik sedih maupun senang tadi. Nah, inilah salah satu diantaranya adalah yang dimiliki oleh makhluk, yaitu hati atau perasaan. Seolah-olah dia yang mempunyai perasaan tadi, seolah-olah sangka-sangkaan kita mempunyai segala perasaan tadi. Padahal segala yang ada di perasaan hati, atau geretek hati, ilham petunjuk di hati itu sesungguhnya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apalah daya, laksana sebuah lentera kaca tadi yang ditutupi oleh debu, gelap, tak nampak cahayanya keluar tadi, karena hati penuh dengan debu-debu dunia tadi. Hati tadi penuh dengan debu dunia. Maka dari itu hilangkanlah segala debu-debu ini. Janganlah sampai hutbun dunia tadi, jangan sampai ke hati-hati mencintai dunia tadi. Cukuplah sekadarnya. Bukan berarti engkau tak boleh kaya, tidak. Tetapi janganlah di hatimu engkau isi dengan kekayaan dunia. Hendaklah hatimu tadi hanya diisi dengan mafi kalbi gairullah. Maaf, di hatiku hanyalah Allah. Cukup di hati ini hanya Allah saja. Jangan diisi selain daripada Allah. Boleh engkau kaya raya, boleh engkau berlimpang bergelimangan harta, tidak masalah. Yang penting hatimu hanya ada Allah saja.
hatimu hanya Allah saja. Bayangkan seorang nabi, siapakah nabi yang paling kaya di dunia tadi? Adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu kayanya Nabi Sulaiman tadi, raja binatang, raja manusia, bahkan raja daripada sekalian jin. 3 alam raja daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi hatinya tak sedikit pun mencintai akan harta. Walaupun dia sangat kaya raya, tetapi hatinya hanya Allah saja yang ada. Tiada yang lain di hatinya. Yang menghiasi hatinya hanya Allah saja. Walaupun pakaiannya bertahta emas, intan, permata tadi, namun hatinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada yang lainnya tadi. Kalau kita harta banyak, hati pun penuh dengan harta tadi. Jadi kalau kita tadi, inilah yang menyebabkan hijab atau dinding diri kita dengan Allah. Karena hati kita ini kita isi dengan selain daripada Allah. Laksana lentera itu lampu. Ada kan lampu pejap, lampu kapal itu lentera bahari itu. Nah, kalau banyak debu, cahayanya susah keluar. Arti cahaya tadi, dirimu menerangi hatimu tadi adalah Allah yang menerangi segala hati. Nah, jika hatimu bagus, maka baguslah pekerjaan batang tubuh ini tadi. Jadi bila hati ini bagus, maka bagus pula pekerjaan batang tubuh. Jika pekerjaan batang tubuh ini bagus, maka namamu pun akan bagus. Tetapi bila sebaliknya, jika hati ini kotor, hati ini gelap, hanya dunia semata di hati tadi, sehingga pekerjaan batang tubuh ini akan semakin gelap pula. Artinya bila hati gelap, maka pekerjaan segala batang tubuh ini tadi pun ikut melaksanakan perbuatan buruk dan tercela, sehingga namamu pun akan tercela, baik selagi engkau hidup maupun engkau meninggal dunia. Itu kata orang, tuh mantan maling. Nah, itu kuburan mantan maling. Adakah pejab? Nah, itu kuburan mantan perampok. Apa yang dirampoknya? Nah, ternyata bukan harta atau apa yang dirampoknya adalah kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dirampoknya adalah hartanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dirampoknya tadi adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang makrifat, artinya katanya aku bekerja yang halal-halal, yang bagus-bagus. Nah, uang sendiri, pekerjaan halal dan lain sebagainya, tidak ada yang haram. Tetapi ketahuilah bahwa engkau mencuri daripada harta atau hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dititipkannya kepadamu, sehingga engkau kufur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur nikmat kepada Allah. Nah, orang kufur nikmat, inilah salah satu yang menghijabi, yang mendinding diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah harta yang masuk ke dalam hati. Nah, sudah dijelaskan tadi, bukan menyuruh engkau tak kaya, silahkan engkau kaya raya, silahkan engkau bergelimpangan harta benda tadi. Cuma janganlah hutbun dunia tadi, janganlah semata dunia. Maka isilah hatimu tadi, hanya cukup ma fi qalbi gairullah. Orang tak tahu, walaupun engkau bergelimpangan emas, intan, permata, pakaianmu bagus-bagus, hiasanmu bagus-bagus, jammu bagus, sepatumu bagus, mobilmu mewah dan lain sebagainya, tapi hatimu hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencontoh daripada sedikit daripada akhlaknya
Nabi Sulaiman alaihissalam tadi kepada diri kita. Walaupun beliau kaya raya, namun hatinya hanya Allah saja. Hatinya cuma Allah. Mafi kalbi gairullah. Nah, jadi Nabi Sulaiman yang 3 raja dunia tadi, 3 raja, raja binatang, raja manusia, raja daripada bangsa jin tadi. Namun beliau tidak ada sedikit pun hatinya tergetar kepada dunia tadi. Nah, nanti kalau berjumpa Nabi Sulaiman, nah ini bisa jadi viral. Wah, itu kapan manusia bisa berjumpa dengan Nabi? Kalau ma'rifat itu jangan ditanya perihal yang demikian. Sedangkan dia saja mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau mempertanyakan perihal yang demikian atau meragukan hal-hal yang demikian tadi, karena itu merupakan perjalanan rohani. Tidak menutup kemungkinan seorang yang ma'rifatullah, yang telah dianugerahkan Allah ma'rifat kepada dirinya, dia bisa berjumpa para nabi dan rasul walaupun sudah lama meninggal dunia tadi. Sedangkan berjumpa wali pun sering terjadi tadi, apalagi yang lainnya tadi, karena ma'rifat itu sendiri adalah anugerah Allah. Nah, jadi jangan heran tadi kalau orang ma'rifatullah tadi bisa berjumpa para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merupakan anugerah pemberiannya Allah. Tetapi ketahuilah bahwa bukan tujuan kita mencari karomah, mencari kasab tadi, bukan tujuan. Nanti berlapar-lapar perut, masuk kamar, melakukan halwat, tetapi tujuannya adalah untuk kasab. Nah, maka ihdinas siratal mustaqim, luruskanlah niat, luruskanlah diri hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Masalah iman dan percaya adalah masalah urusan hatimu, masalah urusan batinmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketahuilah bahwa iman tadi dimulai dari namamu, kemudian dilanjutkan oleh batang tubuhmu, dan dilanjutkan oleh hatimu. Maka ada istilah hancurkan nama. Nama tadi menjadi hancur. Janganlah lagi kita merasa memiliki nama. Kalau kita merasa memiliki nama, nanti kita akan sakit hati. Apalagi ada harapan nama kita akan diagung-agungkan oleh orang lain atau dimuliakan orang lain. Artinya muliakanlah semua orang, siapapun itu tadi, apapun namanya, apapun sukunya, apapun keadaannya, maka muliakanlah semua nama itu tadi, karena semua nama adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seluruh batang tubuh ini tadi, semuanya adalah miliknya Allah, ataupun yang kita sebut malam kemarin itu dinamakan kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terangilah hati ini tadi hanya dengan Allah saja. Jadi kalau ada di hati tadi selain daripada Allah yang berkehendak, maka hancur remuklah diri ini tadi dalam keadaan murtad, dalam keadaan kufur kepada Allah. Nah, ini berat, naik lagi makamnya tadi. Jadi bila ada geretik hati, kehendak hati selain daripada Allah, itu berarti kehendak daripada setan atau kehendak daripada hantu, kata orang Banjar. Nah, maka kata Rasulullah, mafi kalbi gairullah. Maaf, di hati ini yang ada tuh hanya Allah.
kehendak apapun tadi. Nah, maka hiasilah diri tadi dengan hati. Nah, jadi yang menghiasi diri tadi adalah hatimu. Bila hatimu terang, artinya terang itu tidak ada lain hatimu selain daripada Allah, itu yang dinamakan terang. Bila yang namanya gelap, tertutup dunia, berarti ada selain daripada Allah. Nah, jadi bila ada selain daripada Allah di tubuhmu atau di hatimu, ini menjadi gelap.